Anak-anak hebat, pada video kali ini kita akan pelajari bersama apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai rekaan cerita yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Adapun ciri-ciri cerita fiksi, yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. 4. Cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang kelima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Adapun jenis cerita fiksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama timbul dan disampaikan secara lisan karena belum mengenal tulisan. Dalam kesusastraan Melayu lama dikenal beberapa jenis cerita fiksi. Pertama ada cerita rakyat, dibedakan menjadi cerita jenaka, mite, fabel, saga, dan legenda. Yang kedua hikayat, diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu, terbagi menjadi tiga, yaitu hikayat berunsur Hindu, hikayat berunsur Hindu-Islam, dan berunsur Islam. Selanjutnya untuk prosa baru. Prosa baru ini fiksi atau rekaan dan dalam kesusastraan Indonesia baru yang muncul setelah adanya pengaruh kesusastraan Belanda. Jenis yang pertama dari sastra prosa baru yaitu cerpen. Cerpen atau cerita pendek memuat penceritaan yang memusatkan satu peristiwa pokok. Biasanya bermula dari sang tokoh dan berakhir pada nasibnya. Berdasarkan temanya, cerpen dibagi menjadi cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Yang kedua, novel. Novel merupakan bentuk karya sastra paling populer di dunia. Novel memiliki cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen. Penggambaran cerita lebih detail dan para tokoh dan watak terus berkembang. Yang ketiga, prosa liris. Prosa liris adalah salah satu bentuk karya sastra dalam ragam prosa yang ditulis dan diungkapkan dengan menggunakan unsur puisi. Bahasanya berima dan pencitraannya seperti puisi. Ikatan antar kata atau antar kalimat dalam sebuah paragraf lebih mendekati bentuk prosa. Prosa liris merupakan karya sastra berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Selanjutnya ada fiksi mini. Fiksi mini ini berbeda dengan cerpen karena pada dasarnya fiksi mini adalah cerita pendek yang alur dan endingnya disimpulkan sendiri oleh pembaca. Penulis cerita fiksi mini memberikan kebebasan pembaca untuk berkhayal tentang cerita yang disajikan. Fiksi mini juga menggunakan tata bahasa yang menarik dan alur yang indah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan, dalam artian memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Karakteristik cerpen yang pertama, mengisahkan alur hidup manusia. Yang kedua, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal. Yang ketiga, tokoh yang diceritakan mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Yang keempat, memberikan pesan dan kesan yang mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Adapun unsur pembangun cerpen terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik
dan unsur ekstrinsik. Sedangkan unsur pembangun karya sastra itu merupakan komponen yang melengkapi terciptanya sebuah karya sastra. Unsur intrinsik adalah bagian cerpen yang kita temukan langsung dalam teks cerita itu. Yang pertama ada tema, yaitu pesan penting dalam cerita. Misalnya, cerita bisa berbicara tentang persahabatan, kejujuran, kekeluargaan, atau pengorbanan. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah karakter yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang ketiga, setting. Ini adalah tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Setting bisa di dalam rumah, di hutan, di masa lalu, di masa depan. Setting ini menciptakan suasana cerita. Yang keempat, plot. Plot adalah alur cerita. Alur cerita ini mencakup peristiwa dari awal konflik sampai akhir. Nah, ada 3 jenis alur cerita. Yang pertama, alur maju, yang diawali cerita masa kini dengan konflik datar. Pada bagian tengah ada mulai konflik menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Yang kedua ada alur mundur. Alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. 3. Alur campuran. Maju mundur adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Ini mengandung pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Bisa berbentuk nilai moralitas, ide-ide penting, ataupun teladan-teladan yang bisa ditiru oleh pembaca. Dan yang keenam, gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan kata-kata. Gaya bahasa menciptakan nuansa atau perasaan dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam cerpen yaitu faktor dari luar cerita yang membantu kita memahami cerita dengan baik. Unsur ini tidak ada di dalam cerita, tapi sangat membantu untuk menafsirkan isi cerita. Yang pertama ada penulis. Jika kamu mengetahui tentang penulis cerita, bisa membantu kamu untuk mengerti niat atau pengalaman pribadi yang mempengaruhi cerita yang dibuat. Yang kedua, konteks sosial. Ini adalah situasi sosial saat cerita ditulis. Misalnya, cerita itu ditulis pada masa perang, atau masa kini, atau di masa depan. Nomor 3, kritik sastra. Nah, ini tinjauan oleh ahli sastra bisa memberikan wawasan tentang makna dan analisis cerita. Dan yang terakhir, sejarah atau budaya. Mengetahui sejarah atau budaya tempat cerita berlangsung bisa membantu kita memahami beberapa detail dalam cerita. Nah, selanjutnya kita akan memahami kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, terdapat kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang memiliki makna asosiasi. Konotasi bisa lebih emosional atau memiliki kata khusus. Contohnya, jika dikatakan anjing dalam konteks tertentu, nah kalau secara denotasi, anjing itu adalah hewan berbulu dan berkaki 4. Nah, sedangkan makna konotasinya dalam kalimat misalnya ya, teman yang setia seperti anjing, maka konotasinya bahwa seseorang yang sangat setia seperti anjing dalam artian yang positif. Yang kedua, dalam cerpen ada kalimat narasi. Kalimat ini berfungsi untuk memberikan deskripsi, latar belakang atau menjelaskan apa yang terjadi dalam cerita. Kalimat ini membantu membaca memahami setting, karakter, peristiwa, dan perkembangan plot cerita. Nah, kalian bisa membaca contoh berikut.
Di tengah malam yang gelap, angin bertiup kencang menghantam pepohonan di hutan yang sunyi. Moonlight atau cahaya bulan bersinar lembut melalui celah-celah daun, menciptakan bayangan-bayangan misterius di jalur setapak yang menembus ke dalam kegelapan. Nah, kalimat narasi ini membantu pembaca untuk membayangkan latar ceritanya. Selanjutnya ada kalimat dialog. Kalimat dialog ini adalah ucapan yang digunakan karakter dalam cerpen. Biasanya untuk menggambarkan kalimat ini, penulis menggunakan tanda kutip, petik depan dan petik belakang untuk membedakan ucapan karakter dari narasi atau deskripsi. Contoh berikut. Tanda petik, ada apa, tanda petik. Ini adalah ujaran atau ucapan kalimat langsung. Dilanjutkan dengan deskripsi. Ayah ikut-ikutan panik. Ia takut sekali kalau sesuatu yang gawat terjadi. Keempat, ada gaya bahasa. Gaya bahasa inilah yang menjadi ciri khas karya sastra, karena yang memperindah sebuah karya sastra adalah gaya bahasanya. Yang pertama, gaya bahasa metafora. Gaya bahasa ini membandingkan dua hal yang berbeda untuk memberikan gambaran yang lebih hidup atau kuat. Contohnya adalah, dia adalah matahari yang menerangi hidupku. Matahari ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan betapa pentingnya seseorang dalam hidup pembicara. Yang kedua, simile adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal tapi dengan kata kunci, yaitu seperti, bagai, laksana. Contohnya, senyumnya seperti bunga yang mekar di pagi hari. Kata seperti inilah kata kunci yang melambangkan senyum dan bunga yang mekar di pagi hari. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi memberikan sifat manusiawi pada objek atau makhluk non-manusia. Contohnya, angin berbisik lembut di telingaku. Dalam kalimat ini, angin dianggap memiliki kemampuan seperti manusia, yaitu berbisik. Dan yang terakhir, hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan berlebihan untuk memberikan efek dramatis. Nah, contohnya, aku sudah berjalan ribuan mil untuk sampai ke sini. Pernyataan ini melebih-lebihkan jarak yang telah ditempuh, menciptakan bahwa perjalanan itu sangat panjang. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita mencoba mengerjakan kuis untuk mengukur sejauh mana kalian memahami penjelasan ini.